Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eka sudah bersedia menunggu. Berikut akan kami paparkan desain atau rencana untuk pembangunan interior dari rumah tinggal yang rencananya akan dijadikan villa. Jadi untuk rumah Pak Eka ini karena masih bagus, masih baru, jadi kita coba untuk catnya kita tidak rubah terlebih dahulu, karena bila untuk merubah cat tembok itu sebetulnya prosesnya agak lumayan memakan waktu, jadi harus dikelupas terlebih dahulu untuk cat yang lama. Karena kalau misalnya cat yang lama langsung ditingles dengan cat yang baru itu nanti sebetulnya riskan untuk mengelupas. Jadi kita coba dulu untuk yang catnya itu tidak kita rubah, jadi untuk tonnya kita sesuaikan yang sudah ada. Dan mohon maaf Pak Eka, disclaimer di awal karena memang kita basicnya bukan desain interior, jadi mungkin kalau memang nanti belum sesuai dengan yang diharapkan nanti masih bisa kita perbaiki Pak. Jadi pertama dari carport atau garasi ini untuk masuk ke dalam itu di pintu samping ini kita kasih bench atau tempat duduk, dimana difungsikan juga untuk menaruh sepatu dan melepas sepatu, jadi lebih enak sebelum masuk ke dalam. Kemudian untuk selanjutnya memasuki area di dalam rumah itu kita tidak terlalu banyak merubah sebetulnya, jadi kita coba sesuaikan dulu pertama dengan furnitur yang ada atau kitchen set yang ada. Ini kan sudah ada di lokasi yang sekarang itu, tetapi hanya sampai sini. Kita tambah sedikit untuk satu casing kulkas dan juga casing dispenser, dimana untuk sedikit penambahan kabinet juga di atasnya. Kemudian di sampingnya ini kita kasih minibar untuk area makan, walaupun sebetulnya area makan juga sudah kita berikan kursi juga outdoor di taman belakang. Taman belakang ini karena sebetulnya atasnya mungkin bisa dikasih yang transparan agar membantu pencahayaan untuk yang di dalam rumah, jadi nanti untuk area dalam bisa lebih cerah dan bisa terlihat clean dan juga clear. Nah kemudian selanjutnya memasuki area yang sekarang ruang tamu ini kita coba menjadi ruang berkumpul atau bisa untuk duduk santai, karena memang lokasinya ini juga di depan ini ada pintu yang memiliki daun pintu yang memiliki sedikit bukaan atau kaca, juga bisa untuk melihat keluar, karena memang di sebelah utara ini nanti kan view-nya sebetulnya kan ada Gunung Merapi. Jadi kita taruh sofa untuk L di sebelah ruang tamu, jadi nanti opsional bisa sofa 2 set atau yang sofa L juga bisa Pak. Nah kemudian selanjutnya dari arah dapur ini, kalau untuk kamar mandi yang lantai 1 itu masih sama, kita tidak ada yang kita rubah, jadi karena memang sudah terinstallasi di yang sekarang juga masih bagus dan masih bisa difungsikan. Tadi juga ada water heaternya, pemanasnya juga. Kemudian selanjutnya untuk yang di ruang tidur pertama, jadi ruang tidur itu kita kasih ukurannya itu sementara Pak yang 2 itu kita kasih ukuran kasur queen size, jadi untuk 2 orang. Yang satunya ukuran king size, itu yang lebih besar. Kita coba untuk penataannya itu nanti dengan kasur kanan kirinya ada bed setnya, kemudian backdrop sedikit untuk aksen agar tidak terlalu polos. Tapi kalau nanti backdrop ini di fullkan tentu untuk biayanya juga jauh lebih mahal, jadi
agar lebih hemat, hanya sedikit aksen saja, yang penting sudah terlihat manis. Nanti tinggal kita mainkan juga untuk lightingnya. Nah, karena villa juga identik dengan libur yang cukup beberapa hari, nanti kita juga kasih space untuk lemari, kemudian TV yang memang instalasi yang di existingnya sudah ada, kita tetap untuk di situ. Kemudian ada backdrop dan juga sedikit aksen untuk PVC bergaris, kemudian juga untuk satu meja yang cukup untuk misalnya digunakan untuk menaruh barang yang misalnya handphone atau tas gitu juga bisa. Kemudian selanjutnya untuk yang di lantai 1 kemungkinan sudah semua. Jadi ya lantai 1 yang outdoor tadi juga nanti desainnya kita kasih meja kursi, kemudian ada misalnya tanaman vertikal agar lebih menarik. Kemudian selanjutnya Pak, untuk yang di lantai 2, nah ini karena villa Bapak ini ada 3 kamar tidur, yang 1 di bawah dan yang 2 di atas. Dan untuk kamar tidur lantai yang untuk desain untuk lantai 2 ini, 1 kita kasih bench, tempat duduk 1, kemudian ada rak atau bisa untuk, karena ini kita coba kasih space untuk bekerja Pak. Jadi mungkin kalau biasanya kalau seperti di villa seperti itu ada yang harus dia memantau pekerjaan, itu kita kasih untuk working space-nya atau space untuk yang bekerja. Nah, kemudian ini yang tadinya di sini itu kurang lebih kan seperti ini Pak, yang kondisi di existingnya di lokasi. Jadi ini kita kasih aja GRC, itu masih bagus dan pengerjaannya tidak lama, bersih, jadi tidak harus memakai tembok tapi bisa memakai partisi GRC. Jadi kurang lebih nanti ini ditutup kurang lebih seperti ini. Jadi untuk pintu akses ke kamar tidur utama kurang lebih seperti ini, dari pintu yang masuk. Kemudian ini kamar mandi, jadi kamar mandi dalam, dan ini ada sedikit storage untuk misalnya menaruh koper dan juga peralatan mandi, juga misalnya baju ganti, karena biar dekat dengan kamar mandi. Sebelum mandi bisa untuk diletakkan peralatan mandi di situ. Kemudian untuk di sampingnya persis yang tadinya ini pintu, tadinya ini pintu kita plong saja, tidak ada pintu, jadi kurang lebih seperti ini. Dan untuk lemari dan untuk penyimpanan kita kasih juga. Untuk kasur kita yang kamar ini kita masukkan ukuran king size atau lebarnya 180, kemudian masih cukup untuk bedsheet di samping. Tapi untuk yang ini kita coba kasih backdrop yang full, kemudian aksen di atas headboard, dan juga lampu tidur yang kita coba pakai yang di dinding. Nah, kemudian ini yang kamar mandi dalam itu kita tidak merubah terlalu banyak karena memang sudah sangat bagus. Mungkin nanti untuk yang wastafel bisa agak dibersihkan, karena yang sini mungkin sudah agak lama jadi kayak ada kerak-keraknya seperti itu. Nanti hanya tinggal dipasang cermin, mungkin bisa ditambah ambalan, dan juga untuk sekalian ini aksen sekaligus untuk nanti ada penambahan colokan atau stop kontak untuk misalnya hair dryer. Jadi di kamar mandi nanti juga disediakan stop kontak di sini, yang stop kontak yang tertutup, maksudnya ada penutupnya
agar lebih aman karena posisinya di kamar mandi. Nah kemudian selanjutnya di kamar tidur ini di lantai 2 ini kamar yang satunya untuk konsepnya sama Pak, atas bawah, karena dari posisi jendelanya juga sama, ada di samping, kemudian posisi instalasi TV juga ada di posisi dinding yang berdekatan pintu. Konsepnya sama dengan yang lantai bawah, baik itu ukuran kasur, perletakan meja, backdrop, dan juga perletakan lemari. Kemudian selanjutnya ini mungkin jadi spot atau area favorit bagi calon penginap, yaitu di area kolam. Tapi sebelum ke kolam ini juga kita kasih untuk misalnya teras lantai atas. Nah, kalau saya biasanya menyebutnya tempat untuk sekedar misalnya malam-malam gitu, nanti butuh ngisis istilahnya untuk rokokan di luar, ya bisa untuk sini. Kalau misalnya dari yang misalnya dari working space tadi untuk rokokan itu juga bisa karena areanya sudah di luar. Nah kemudian untuk yang selanjutnya untuk kursi, karena memang sudah ada kemarin, kayaknya ada kursi 2 buah di situ dan masih bisa difungsikan juga, masih bagus kemarin kursinya. Kemudian untuk kolam renangnya juga masih bagus. Untuk Pak, untuk yang area ini yang area samping kolam yang di bawahnya ini ada mesin tetap Pak, tidak kita rubah, mesin tetap ada di sini. Jadi ini hanya penambahan saja, penambahan umpak agak ditinggikan aja. Itu kalau sementara Pak, itu kita coba untuk kita jadikan untuk area barbecue, jadi untuk bakar-bakar seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak berkenan juga nggak apa-apa Pak. Misalnya kalau kemarin itu kalau ini kita kasih untuk space karaoke itu, kita takutnya karena karaoke kan nanti identik sore atau malam gitu, dan nanti untuk kira-kira dampak untuk tetangga sekitar seperti apa, nanti takutnya kalau ada protes atau apa terkait suara-suara yang baru karaoke nanti malah bikin ini tuh Pak. Jadi kita coba untuk yang barbekyuan dulu atau untuk bakar-bakar. Dan juga penambahan dapur, karena dari lantai 2 ini kalau untuk harus turun ke dapur kan terlalu naik turun tangga. Kenapa dapur kita tambah sini? Selain untuk dekat dengan area barbecue, harus untuk cuci tangan dan lain-lain, nanti sebetulnya untuk instalasi air kotor lebih mudah Pak, karena air kotor akan lewat bawah sini dan disetekan ke sini kan sudah ada. Sebenarnya yang di atas dak ini kan ada pipa-pipa yang untuk turun ke bawah. Kurang lebih seperti itu kenapa alasannya untuk dapur kita kasih di area yang sini, jadi di bawah umpak ini masih bisa. Dan kemudian untuk Pak, maaf, agak lupa nanti yang ini Pak, yang lantai 1 tadi Pak kelewatan, itu untuk yang untuk area jaga malam atau penjaga jaga villa itu di posisi bangunan yang sekarang baru dibangun itu. Kemudian karena kamar mandi sudah ada dan ini untuk lorong, mungkin kalau ini ditutup jadi untuk agar terpisah untuk area villa dan area untuk yang jaga. Itu ya, ini juga ada dapurnya yang kemarin excitingnya itu kayaknya saya lihat di situ ada pantry atau meja dapur gitu, mungkin bisa difungsikan jadi ada kamar mandi, ada pantry, kamar tidur untuk yang jaga villa Pak.
Jadi untuk yang desain kurang lebih seperti ini Pak. Jadi ini yang area ruang tamu dijadikan living area untuk berkumpul atau bisa untuk duduk, kemudian yang di area samping ini untuk mempermudah melepas sepatu dan lain-lain, itu bisa dikasih bench. Kalau untuk kamar mandi lantai 1 masih bagus Pak, masih oke. Kemudian kita naik ke lantai 2, itu kurang lebih seperti ini Pak. Ya mungkin kurang lebih seperti itu Pak. Jadi kalau ya saya disclaimer lagi ya Pak, karena memang kita bukan spesialis interior. Mungkin kalau dirasa ini masih belum cocok atau masih jauh dari ekspektasi Bapak, tentu kita masih bisa perbaiki lagi Pak. Kalau untuk tone warna dinding kita coba masih sama Pak, nanti bisa dikomunikasikan atau ini nanti bisa kita paparkan juga ke pihak manajemen, calon manajemen villa. Kalau memang syukur-syukur kalau sudah diperbolehkan dengan tidak merubah warna dinding. Untuk railing tangga juga masih bagus, jadi tidak ada, jadi lebih banyak ke penambahan furnitur Pak. Jadinya di dapur dan untuk kamar-kamar tidur, dan juga di taman kering yang taman belakang ini. Oh iya Pak, untuk yang genset untuk mati lampu itu sebenarnya kalau kita taruh di area samping garasi aja gimana Pak, untuk lebih mudah Pak dalam pengoperasionalnya, juga dekat dengan kamar penjaga, dan juga sebenarnya kan bisa dikasih kabinet nanti sekalian untuk gudang juga di situ, dan nanti di dalamnya bisa kita kasih untuk simpan genset. Nanti kalau misalnya sewaktu-waktu misalnya diperlukan bisa digunakan misalnya di sini. Ini kurang lebih itu Pak Eka. Terima kasih sebelumnya. Nanti kalau misalnya untuk diskusi lebih lanjut terkait desain rumah Bapak, nanti boleh Pak langsung WA atau telepon saja, enggak apa-apa. Mungkin sementara itu Pak Eka. Terima kasih banyak sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.